Tentu kalian tidak asing bukan dengan aktivitas pada gambar. Apapun bidang pekerjaannya, aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Sehingga penting bagi kalian untuk dapat memahami tentang prinsip-prinsip pengukuran. Kalian pernah melakukan pengukuran dan mengamati orang lain di sekitar kalian melakukan pengukuran setiap hari. Namun pahamkah kalian apa itu pengukuran? Pada video ini akan dibahas tentang pengukuran dalam kerja ilmiah, yang di dalamnya terdapat subbab, macam-macam alat ukur, besaran satuan dan dimensi, penggunaan alat ukur, panjang, aturan angka penting dan notasi ilmiah, nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Sedangkan pada video ini hanya akan membahas tentang macam-macam alat ukur serta besaran satuan dan dimensi. Ketika kalian sedang mengukur suatu benda yang ukurannya tidak diketahui dengan menggunakan alat ukur, berarti kalian sedang melakukan pengukuran. Contohnya, kalian ingin mengetahui berapakah panjang pensil dengan menggunakan alat ukur berupa mistar. Selanjutnya, kalian melakukan pengukuran pensil tersebut dan dihasilkan pengukuran panjang pensil adalah 18 cm. Dari aktivitas tersebut dapat disimpulkan pengukuran atau mengukur adalah membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya dengan alat ukur yang dianggap sebagai ukuran standar. Nah, alat ukur yang digunakan berupa mistar. Mistar tersebut sebagai alat ukur standar. Sedangkan besaran yang diukur pada kegiatan ini adalah besaran panjang. Satuan pada mistar adalah sentimeter. Perhatikan hasil pengukuran panjang pensil adalah 18 cm. Nah, panjang merupakan besaran. 18 ini merupakan nilai atau angka dan sentimeter merupakan satuan. Maka, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dan satuan. Tadi kita sudah mengetahui apa mengukur atau pengukuran. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam alat ukur. Alat ukur yang pertama, meteran. Kegunaannya untuk mengukur panjang suatu benda. Besaran yang diukur adalah besaran panjang. A. Meteran kain. Meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan pada alat ini adalah sentimeter. B. Meteran roll kecil. Meteran roll kecil kegunaannya untuk mengukur panjang benda seperti panjang kayu. Satuan pada alat ini adalah sentimeter dan meter. C. Meteran roll besar. Meteran roll besar kegunaannya untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Satuan pada alat adalah meter. Alat ukur selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong kegunaannya untuk mengukur diameter panjang dan tebal benda. Satuan pada alat jangka sorong adalah sentimeter. Alat ukur selanjutnya mikrometer skrup. Kegunaannya untuk mengukur diameter benda dan satuan pada mikrometer skrup adalah milimeter. Alat ukur selanjutnya adalah neraca. Kegunaan neraca untuk mengukur massa benda atau zat. Besaran yang diukur adalah massa. Ada banyak neraca dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya neraca dua lengan, timbangan gantung, timbangan kodok, timbangan duduk, timbangan digital,
timbangan hybrid, neraca Ohaus 4 lengan, neraca Ohaus digital. Untuk neraca Ohaus 3 lengan, satuan pada alat ukur ini adalah gram. Sedangkan pada timbangan badan, satuan pada alat ini adalah kilogram. Alat ukur selanjutnya adalah stopwatch. Kegunaan dari stopwatch untuk mengukur waktu. Di sini ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Satuan pada alat stopwatch adalah sekon. Selanjutnya alat ukur apometer. Ada apometer analog dan apometer digital. Kegunaan apometer untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Apabila apometer diatur untuk mengukur arus listrik, maka satuan pada alat adalah ampere. Sedangkan apabila apometer diatur untuk mengukur tegangan listrik, maka satuan pada alat adalah volt. Apabila apometer diatur untuk mengukur hambatan listrik, maka satuan pada alat adalah ohm. Alat ukur selanjutnya termometer. Digunakan untuk mengukur suhu pada benda, tubuh manusia, atau lingkungan. Ada banyak jenis termometer. Untuk termometer klinis, satuan pada alat ini adalah Celsius. Alat ukur luxmeter digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Besaran yang diukur adalah intensitas cahaya. Satuan pada alat ini adalah lux atau kandela. Selanjutnya, speedometer. Speedometer alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Besaran yang diukur adalah kelajuan. Satuan pada alat ini adalah kilometer per jam. Alat ukur selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume bahan makanan atau bahan masakan. Besaran yang diukur adalah volume. Satuan pada alat ini adalah mililiter. Selanjutnya, alat tensimeter. Tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah. Besaran yang diukur adalah tekanan. Satuan pada alat ini adalah milimeter air raksa atau mmHg. Alat ukur selanjutnya, tire pressure gauge. Kegunaannya untuk mengukur tekanan udara dalam ban. Besaran yang diukur adalah tekanan. Satuan pada alat ini PSI atau bar. Tadi kita sudah mengetahui macam-macam alat ukur yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita membahas tentang subbab besaran, satuan, dan dimensi. Yang pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dan satuan. Besaran dalam fisika terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional sebagai dasar besaran lain atau turunan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran berdasarkan arahnya terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contoh besaran skalar yaitu massa, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Yang kedua, besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor: gaya, percepatan,
kecepatan, dan momentum. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional sebagai dasar besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang kita kenal, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran pokok yang pertama, panjang. Lambang besaran panjang L kecil, satuan panjang adalah meter atau M kecil, dan dimensi panjang adalah L besar. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Lambang besaran massa M kecil, satuan massa adalah kilogram atau disingkat kg, dimensinya adalah M besar. Besaran pokok selanjutnya adalah waktu. Lambang besaran waktu T kecil, satuan dari waktu adalah sekon atau S kecil, sedangkan dimensi dari waktu adalah T besar. Selanjutnya, besaran kuat arus listrik dilambangkan dengan I kecil, satuannya ampere atau A besar, dimensinya I besar. Besaran selanjutnya adalah suhu mutlak. Lambang besaran suhu mutlak adalah T besar, satuannya adalah Kelvin atau K besar, dimensi suhu mutlak adalah theta. Selanjutnya intensitas cahaya. Lambang besaran intensitas cahaya I besar, satuan intensitas cahaya adalah kandela atau CD, dimensinya adalah J besar. Besaran terakhir adalah jumlah zat. Lambang besarannya N, satuannya adalah mol, dimensinya adalah N besar. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan yang pertama adalah luas. Luas dilambangkan dengan A besar. Rumus dari luas adalah A sama dengan panjang kali lebar. Satuan dari luas meter persegi atau meter kuadrat, sedangkan dimensinya adalah L besar kuadrat. Contoh besaran turunan yang kedua adalah volume. Lambang besaran volume Pi besar. Rumus volume Pi sama dengan P kali L kali T, satuannya meter kubik atau meter pangkat 3, dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah massa jenis. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Rumus dari massa jenis adalah Rho sama dengan M per Pi. Satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3, sedangkan dimensi dari massa jenis M L pangkat min 3. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan Pi kecil. Untuk rumus kecepatan, Pi sama dengan delta S per delta T, maka satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Sedangkan dimensi dari kecepatan L T pangkat min 1. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A kecil. Rumus dari percepatan A sama dengan delta Pi per delta T. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat, sedangkan dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 2. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah gaya. Gaya dilambangkan dengan F besar. Untuk rumus gaya, F sama dengan M dikali A.
Satuan dari gaya adalah Newton. Newton ini jika dituliskan dalam bentuk kilogram meter per sekon kuadrat, maka dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah usaha. Usaha dilambangkan dengan W besar. Rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali delta S. Satuannya adalah Joule. Maka dimensi dari usaha adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Besaran turunan selanjutnya adalah daya. Daya dilambangkan dengan P besar. Rumus dari daya sama dengan W besar dibagi T. Satuan dari daya adalah watt. Untuk dimensi dari daya adalah M L kuadrat T pangkat min 3. Bahasan selanjutnya adalah sistem satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran dalam suatu pengukuran. Jenis-jenis satuan yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional atau SI. Contoh satuan baku adalah meter, kilogram, dan sekon. Sistem satuan internasional dibagi menjadi 3 yaitu 1. Sistem FPS feet pound sekon. 2. Sistem MKS meter kilogram sekon. 3. Sistem CGS sentimeter gram sekon. Selanjutnya satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh satuan tidak baku yaitu depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Dimensi suatu besaran yang dinyatakan dengan lambang dan huruf tertentu biasanya diberikan tanda kurung siku. Contoh, pada besaran waktu dilambangkan dengan T besar, maka dimensi waktu bisa dituliskan dengan T besar kurung siku. Kegunaan dimensi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sebuah rumus benar atau salah. Contohnya pada besaran turunan massa jenis. Lambang besaran massa jenis adalah Rho. Rumusnya Rho sama dengan M per Pi atau massa dibagi volume. Satuan dari massa adalah kilogram, sedangkan satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Maka lambang satuan turunan dari massa jenis adalah kilogram meter pangkat min 3, sedangkan lambang dimensinya adalah ml pangkat min 3. Selanjutnya, untuk besaran usaha. Usaha dilambangkan dengan W besar. Rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S atau gaya dikali dengan perpindahan. Untuk satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau kilogram ms pangkat min 2, sedangkan satuan dari S atau perpindahan adalah meter. Jadi lambang satuan turunannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau kilogram meter kuadrat S pangkat min 2. Jadi lambang dimensinya untuk usaha adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Contoh selanjutnya adalah untuk
Besaran turunan energi potensial. Lambang besaran energi potensial adalah EP. Rumus energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, untuk satuannya massa adalah kilogram, sedangkan G satuannya meter per sekon kuadrat atau ms pangkat min 2, sedangkan ketinggian adalah satuannya meter. Selanjutnya, lambang satuan turunan untuk energi potensial itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau kilogram meter kuadrat S pangkat min 2. Sehingga lambang dimensi dari energi potensial adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Kegunaan dimensi selanjutnya adalah untuk membuktikan kesetaraan dua besaran. Besaran yang kita buktikan kesetaraannya adalah momentum dan impuls. Yang pertama momentum. Momentum lambang besarannya adalah P kecil. Untuk rumus momentum, P sama dengan M kali Pi, massa dikali dengan kecepatan. Satuan dari massa adalah kilogram, sedangkan satuan dari kecepatan adalah meter per sekon atau M kali S pangkat min 1. Sehingga satuan turunan dari momentum adalah kilogram meter sekon pangkat min 1. Untuk lambang dimensi dari momentum adalah MLT pangkat min 1. Selanjutnya, besaran dari impuls dilambangkan dengan I besar. Rumusnya I sama dengan F kali T atau gaya dikali selang waktu. Sedangkan satuan untuk F adalah kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan satuan dari T adalah sekon. Sehingga lambang satuan turunan dari impuls adalah kilogram meter sekon pangkat min 1. Untuk dimensinya impuls MLT pangkat min 1. Di sini dapat kita lihat bahwa dimensi dari momentum dan impuls adalah sama, yaitu MLT pangkat min 1. Jadi, untuk besaran momentum dan impuls adalah setara. Berikut ini adalah macam-macam alat ukur, besaran yang diukur, satuan dan dimensinya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.